Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang ceria ini. Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan kita dari tidur kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dikatakan pahala ya sholat subuh ya berjamaah itu adalah sangat besar, gitu ya. Yaitu seperti apa? Besarnya itu seperti kita sholat malam gimana? Semalam suntuk ya. Sholat malam semalam suntuk. Wah, luar biasa ya. Yang kedua adalah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sampai ke sholat ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan juga ya, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Apa yang dimaksud dari ayat ini ya? Kenapa kita diperintahkan untuk memerintahkan ya, keluarga kita untuk sholat ya? Berarti ada sesuatu perkara yang sangat penting pada sholat, sehingga pastikan semua keluarga kita adalah orang-orang ahlus sholat ya. Mengapa? Ya, sholat itu merupakan harta kekayaan yang paling berharga setelah iman ya. Sholat itu harta kekayaan yang paling berharga setelah iman ya. Karena nanti ketika kita hidup ya, kita hidup di dunia dan di akhirat ini, itu dengan sholat akan teratasi semua ya. Jadi sholat itu ya, man hafadhu ala sholat akramallahu ta'ala bi khamsi hisal ya. Siapa yang menjaga sholatnya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang itu di 5 alam. Bukan hanya di alam dunia ya. Allah akan memberi kemuliaan kepada orang itu di 5 alam, yaitu alam dunia, satu alam dunia ya. Yang kedua alam kubur. Terus yang ketiga apa? Ya, alam kubur sudah masuk pintunya alam akhirat ya. Yaitu nanti di di padang mahsyar ya. Di padang mahsyar, kemudian yaumul hisab, yaumul mizan ya. Yaumul mizan nanti sebagai penentuan surga atau nerakanya ya. Nah, di dunia itu apa? Di dunia jaminan Allah itu adalah yurfa'u anhu dikul aish ya. Jaminannya
di dunia ini dia akan diberikan ya kemudahan dalam menunaikan hidup ya. Jadi diangkat dari kesulitan-kesulitan, kesengsaraan, kesempitan hidup ya. Kesempitan hidup bisa berupa harta benda kekayaan, tapi yang lebih dari semua itu adalah hati manusia yang kalau diberikan kesempitan hidup, walaupun hartanya melimpah ruah gitu ya, hati itu selalu gelisah. Maka keberkahan di dalam hidup itu menjadi sangat penting. Banyak yang mendapatkan manfaat ya, menjadi manfaat bagi diri sendiri dan umat. Sedikit itu yang disyukuri juga akan mendapatkan kelesaan dan keselesaan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu di balik semua itu. Yurfawan hudikul aish wal adabul qabr. Yang kedua, dia akan dibebaskan daripada azab kubur. Azab kubur itu luar biasa karena di sana ada yang namanya as-sujaul akro, itu adalah nama sebuah ular yang apabila mematuk ahlul kubur ya, maka sekali patukan dia akan tenggelam ke dalam tanah sedalam 35 hasta ya. Dan kemudian ketika ular itu meracuni ya, maka racun daripada ular itu seandainya itu mengenai bumi, maka bumi ini akan mati ya. Nah, ini begitu dahsyatnya patukan ular yang namanya as-sujaul akro ya. Orang baru akan merasakan ya ketika sudah sampai di kubur dan pada makom dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga a'tallahu kitabahu biyaminihi ya. Orang yang sholat, menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan catatan amal dari tangan kanannya. Ini pertanda orang itu sukses dalam kehidupannya. Karena nanti orang yang menerima catatan amal dari tangan kiri dengan nilai yang merah itu ya, pertanda celaka dalam kehidupannya. Mengapa merah ini? Ya karena tidak sholat, bahkan tidak menjaga sholatnya. Mengapa begitu? Ya karena sholat itu adalah kepalanya amal ya. Kalau sholatnya tidak dilakukan, bolong-bolong, tidak dijaga ya kan, maka seluruh amal yang lain akan menjadi buruk ya. Maka jadi merah. Nah, ini makanya sholat menjadi amal yang terpenting ya setelah iman. Itu luar biasa sholat itu ya. Makanya Nabi mengatakan as-sholatu fil Islam karrosi fil jasad ya. Sholat kedudukannya dalam Islam seperti kedudukan kepala pada badan ya. Apabila ada orang hidup tanpa kepala, mungkin Anda tidak suka ya, lari-lari ya, dikejar-kejar orang hidup tanpa kepala gitu. Nah itu seperti itu ya. Sebenarnya tidak mungkin hidup ya secara logika. Orang yang tidak ada kepalanya nggak mungkin hidup ya. Makanya ketika dipotong lehernya mesti mati kan itu ya. Artinya orang yang hidup ini tapi tidak punya sholat, sebenarnya dia ada orang mati ya. Jadi dia adalah seperti orang yang mati. Begitu begitu pentingnya sholat. Kemudian yang alam berikutnya ya, wa yamurru sirrat kal barak ya, alam sirot ya, yaitu pada saat dia meniti siratal mustaqim kan itu ya, dia kal barki seperti kilat. Wah, seperti kilat itu gimana kilat? Gitu ya, langsung sampai di surga, masya Allah. Karena apa? Diperjalankan oleh Allah dalam meniti ya. Coba kalau Anda misalnya ketika awal dulu ya, pada saat Nabi Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ketika diceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar situ ya,
Maka yang meyakini pada saat itu adalah Abu Bakar ya. Kalau itu Abu Bakar, kalau itu Rasul ya, kalau itu Muhammad yang berbicara, maka aku yakin ya. Nah itu ya, yakin ya seyakin-yakinnya. Tapi kalau yang lain itu ya pada saat itu ya, maka menolaknya tidak mungkin lah. Masa satu malam bisa sampai ke sana, kendaraan yang paling cepat aja. Mereka menghitung-hitung secara akal pikiran ya, secara nalar ya. Padahal semut saja bisa ke Jakarta dalam waktu 1 malam ya. Ya ketika dia naik bis kan gitu. Ya, kalau orang hanya berpikir semutnya tidak mungkin lah ketemu kan bisa tekan Jakarta. Padahal dia adalah naik bis gitu ya. Jadi nalarnya orang itu pada saat itu tidak nyampe ya, tidak nyandak ketika Nabi ke Sidratul Muntaha. Maka begitu juga orang yang dititikan sirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sampai surga kan gitu ya. Masya Allah. Kemudian wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab ya, orang yang benar-benar jaga sholatnya itu dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Surga itu luas sekali ya, luasnya melebihi luas langit dan bumi ya kan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard ya. Kalau kita satu orang menempati langit dan bumi gimana itu ya? Luar biasa ya. Jadi oleh karena itu maka bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Sedangkan tanaman-tanaman di surga adalah amalan-amalan di dunia. Maka mari kita tanami surga ya dengan banyak beramal di dunia. Salah satunya menjaga sholatnya. Insya Allah karena begitu pentingnya kita menjaga sholat, maka bagaimana kita semuanya berniat untuk jaga sholat kita. Insya Allah ya. Mari kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.